akan ada fenomena Rodo Cokro Manggilingan atau pengulangan sejarah, disertai dengan datangnya sosok pemimpin yang akan membawa Indonesia ke masa keemasannya, dan itulah Sang Ratu Adil. Ramalan ini bisa ditemukan dalam bait syair Jongko Joyoboyo atau Ramalan Joyoboyo, Serat Musarara Joyoboyo, Ramalan Sabdo Palon Noyo Genggong, Serat Kolotido Raden Ngabei Ronggowarsito, Serat Darmo Gandul, Wangsit Siliwangi, dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesemuanya lengkap dalam konteks yang tersirat di dalamnya. Dalam bab akhir Jongko Joyoboyo disebutkan bahwa pulihnya jagat bumi pasca goro-goro besar yang melanda planet bumi, antara lain terjadi kiamat bumi, perang besar, perang dunia, serangan jatuhnya benda angkasa, badai matahari, dan bencana alam terus-menerus. Manusia seperti sedia kala menjadi normal kembali, dan saat itulah akan tampil ke depan memimpin rakyat Nusantara Sang Ratu Adil sejati, atau yang lebih populer disebut Satrio Piningit ataupun Satrio Pinandito Sinusian Wayu. Sang pemimpin yang adil bijaksana ini akan didampingi titisan atau reinkarnasi terbaru Sabdo Palon. Mereka berdua bersama memimpin kejayaan Nusantara dan bumi selatan yang berpenduduk bangsa kulit berwarna, sedangkan bangsa kulit putih dan bangsa berkulit kuning bukan menjadi urusan beliau. Demikianlah garis besar ucapan Sabdo Palon tatkala muncul pertama kali setelah menghilang selama 500 tahun sejak runtuhnya Mojopahit. Dan Sabdo Palon sendiri merupakan penasihat Prabu Joyoboyo, Raja Kediri, dan kemudian menitis kembali menjadi penasihat Prabu Brawijaya V. Ramalan Jongko Joyoboyo berkenaan munculnya Sang Ratu Adil juga sesuai menurut Ugo Wangsit Prabu Siliwangi tentang pendamping Ratu Adil, yakni pemuda berjanggut. Hal ini juga sesuai dengan ucapan Sabdo Palon. Kedua pemimpin Nusantara tersebut adalah duri tunggal, di mana satu sama lain saling melengkapi dan tidak saling bertentangan. Tugas atau peran Sabdo Palon ialah mengadakan fit and proper test terhadap Ratu Adil Satrio Piningit. Sabdo Palon memang telah muncul, akan tetapi Ratu Adil Satrio Piningit belum ada atau belum maju ke hadapan Sabdo Palon. Dan pertanyaannya, mengapa? Ratu Adil Satrio Piningit belum menerima wahyu ilahi atau kulung goib wahyu ke Prabon, karena memang belum tiba saat yang tepat. Kapan dan di mana keberadaan Sabdo Palon yang telah menghilang kembali dan calon Ratu Adil Satrio Piningit memang belum bisa ditemukan selama goro-goro besar belum terjadi. Dalam teori revolusi Karl Marx dan Lenin dikatakan bahwa seorang pemimpin akan selalu muncul dengan sendirinya tatkala segenap rakyat sudah siap dan matang untuk mengadakan revolusi. Pemimpin revolusi tidak akan mengumumkan kapan memulai suatu revolusi. Rakyatlah yang merasa kehidupannya penuh derita tiada akhir dan negara tidak peduli pada keadaan yang menyengsarakan bagi rakyat, sehingga pada akhirnya rakyat tidak lagi mempercayai negara. Saat itulah seorang pemimpin akan tampil maju ke depan untuk memimpin rakyat yang sudah matang hendak mengadakan revolusi. Inilah bait yang menggambarkan kemunculan Ratu Adil Satrio Piningit yang dilontarkan oleh Sang Prabu Sri Adi Joyoboyo dari Kediri pada abad ke-12 Masehi atau tahun 1100-an. Selet-selete yen besok ngancik tutuping taun sinungkalan Dewa Wolu ngasto manggalaning ratu bakalono dewa ngejowantah aping awak manungso. Kelak menjelang tutup tahun sinungkalan Dewa Wolu ngasto manggalaning ratu 1988 Saka atau 2066 Masehi akan muncul dewa turun ke bumi yang berwujud seorang manusia
Ratu Adil yang secara populer disebut Satrio Piningit. Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, sosok dalam ramalan Raden Ngambei Ronggowarsito sebagai penyempurnaan daripada ramalan Jayapura adalah manusia terpilih pengemban ulung gaib Wahyu Keprabon dan kelak akan marak sebagai Ratu Adil yang diomong oleh Sabto Palon. Pemerintahan dalam tatanan dunia baru yang berpusat di salah satu pulau di Nusantara itu berbentuk kerajaan, tepatnya adalah kerajaan Jawa modern. Saat itu, ajaran lama yang diperbarui akan bergairah kembali, termasuk di dalamnya sifat-sifat kejawen yang telah direformasi sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan bahwa Imam Mahdi pasti datang di akhir zaman. Ia akan memimpin umat Islam keluar dari kegelapan, kezaliman, dan kesewenang-wenangan menuju cahaya keadilan dan kejujuran yang menerangi dunia seluruhnya. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Dawud 9435. Hadis ini memberikan kabar akan munculnya pemimpin di negeri Islam yang sedang bergejolak. Sebagian kalangan muslim percaya akan muncul pemimpin baru Islam bermukjizat dan menyebutnya Imam Mahdi atau pemimpin yang terpilih. Ia akan menghantarkan rakyat meninggalkan babak era baru penguasa diktator yang memaksakan kehendak dan mengabaikan kehendak Tuhan, menuju babak tegaknya kembali kekhalifahan Islam yang mengikuti manhaj, sistem atau metode kenabian. Lelaki itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Ia akan mengantarkan umat Islam menuju babak khilafatun ala minhaj an-nubuwah. Imam Mahdi akan berperan sebagai panglima di akhir zaman untuk memerangi para mulukan Jabrian atau para penguasa diktator yang telah lama bercokol di berbagai negeri-negeri di dunia. Beberapa pendapat memparalelkan Imam Mahdi menurut hadis Nabi Muhammad SAW dengan Ratu Adil versi ramalan Jayapura, dengan dalih bahwa Jayapura telah memeluk agama Islam dan mendapatkan petunjuk ilahiyah sehingga dapat memaparkan ramalan-ramalan tersebut. Pendapat lain bahwa istilah Ratu Adil adalah hasil transfer bahasa dan makna dari dalam hadis oleh para wali, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Kalijogo. Wallahu alam bishawab. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak